saudara yang terkasih dalam Kristus, sesuai dengan tema kita pada hari ini, yaitu tentang kesetiaan. Kalau kita berbicara tentang kesetiaan, itu bukan hanya sekedar kata-kata, tetapi juga sebuah tindakan konkret, tindakan nyata. Karena kesetiaan itu mencakup bukan hanya dalam hidup keluarga, bukan hanya untuk setiap pribadi, tetapi dalam apa saja yang kita tekuni, ya, termasuk kami para imam. Ya. Kalau Bapak Ibu, ya, ketika menikah, di situ juga, ya, ada kesetiaan yang harus dilaksanakan. Begitu juga dengan kami para imam. Ya, ketika kami dihabiskan, ada janji kesetiaan juga yang harus kami ucapkan dan harus kami laksanakan. Dan dalam bacaan pertama yang kita dengarkan tadi, ya, ini mendengarkan tentang sebuah kisah yang sangat manusiawi, ya, yaitu tentang cemburu, ya, cemburu dari seorang Raja Saul kepada David. Ya. Jadi Raja Saul cemburu kepada Daud, di mana Daud yang tidak berbuat jahat, tetapi harus menjadi korban kecemburuan. Ya. Daud yang setia, Daud yang begitu rendah hati, dan juga berjasa bagi bangsa Israel, tetapi ia, ya, harus menjadi korban dari kecemburuan seorang pribadi. Dan seringkali dalam kehidupan kita, ya, justru orang pun bisa menjadi sasaran kebencian, bukan karena ia bermasalah, tetapi juga karena ia jujur, ya, ia setia, dan juga ia berhasil. Di sini Daud mengajarkan kita bahwa kesetiaan kepada Tuhan itu tidak selalu membuat hidup bebas dari masalah, ya, tetapi terkadang kesetiaan kepada Tuhan, ya, juga bisa menjadi, ya, tempat kebencian bagi orang lain. Bacaan pertama tadi di situ, ya, sebenarnya Saul itu tidak marah, ya, dengan Daud, tetapi karena hasutan dari orang. Raja Saul, ya, mengalahkan musuh beribu-ribu, tetapi Daud berlaksa-laksa, artinya lebih. Ya. Di situ muncul api-api cemburuan dari Saul. Di sini Saul mengatakan bahwa saya seorang raja, ya, tapi kok ini anak muda yang bertampil, kenapa dia bisa lebih hebat dari saya? Tapi bukan itu yang memilih. Bahwa terkadang dalam kehidupan kita, ya, kita sudah melakukan yang terbaik, kita sudah mengerjakan segala tugas kita dengan baik, tapi apa yang kita lakukan juga, ya, itu menjadi bahan atau menjadi sesuatu yang tidak disukai oleh orang lain. Dan ini juga bisa terjadi dalam keluarga kita. Karena itu pada hari ini, ya, kita sekalian diajak untuk datang kepada Tuhan. Kita diajak untuk menaruh harapan kita kepada Tuhan. Sebagaimana, ya, dalam Mazmur tadi dikatakan bahwa, ya, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Jadi Mazmur ini adalah jeritan hati orang yang terancam, ya, namun tidak putus asa. Daud tidak membalas Saul dan tidak menyimpan dendam, tetapi dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Ya. Jadi dalam Injil Markus yang kita dengarkan tadi juga, bagaimana, ya, Yesus yang juga dikurung banyak orang, ada yang datang dengan iman yang tulus, tetapi ada juga yang datang dengan hati yang tidak murni. Ya. Di sini menjadi pertanyaan untuk kita, apakah kita mau tetap berbuat baik, ataukah kita juga terhasut, ya, karena ucapan orang lain, ya, karena gosipan orang lain. Ya. Karena itu pada hari ini kita diajak untuk senantiasa setia menaruh harapan
kepada Tuhan, ya, dan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, ya, tetapi menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, ya. Karena kesetiaan memang tidak selalu mudah, namun Tuhan tidak pernah lalai dalam menjaga orang yang selalu berharap dan menaruh percayanya kepada Tuhan. Ya. Kita belajar dari sosok Padre Pio. Ya. Saya yakin teman-teman sudah membaca, ya, kisah dari Padre Pio. Padre Pio bukan orang sempurna. Dia sama seperti kita. Dia hanyalah alat yang dipakai oleh Tuhan. Dia juga mengalami penderitaan. Menerima stigmata itu bukanlah tugas yang mudah. Ya, mungkin sebagai orang merasa, saya juga pengen merasakan stigmata. Ya, saya juga pengen merasakan luka-luka yang dialami oleh Yesus. Ya. Tapi itu adalah sebuah penderitaan, ya, sebuah salib yang dipikul oleh Padre Pio. Apakah Padre Pio mengeluh? Ya mungkin saja dia mengeluh. Ya, sebagai manusia, dia bisa saja mengeluh. Tetapi apakah dia menampilkan itu di depan banyak orang? Ya. Dia bisa menyembunyikan itu. Tetapi Tuhanlah yang memberikan dia kekuatan. Dan dari kekuatan dari Tuhan itulah membuat dia setia. Ya. Setia sampai akhir hidup. Karena dalam hidup ini tidak ada sesuatu yang mulus. Ya. Ibaratnya kalau kita berjalan, ya mobil kita berjalan. Ya. Sekarang lagi musim hujan. Ya. Sebentar kita masuk di jalan yang berlumpur. Ya. Sebentar kita masuk di jalan yang berlubang. Sebentar kita masuk di jalan yang rata. Ya. Dalam kehidupan kita juga begitu. Terkadang ada pahit manis yang harus kita lewati. Terkadang ada gosip-gosip kecil yang harus kita dengar dari tetangga kita, ya, dari teman kita. Namun juga ada, ya, gosip-gosip besar, ya, yang mengancam hidup kita. Setia pada pilihan hidup kita, yakni menaruh harapan kita, menaruh kepercayaan kita kepada Tuhan. Maka Tuhan tidak akan memberikan kita, ya, cobaan di luar dari batas kemampuan kita. Karena sebelum Tuhan memberikan kita cobaan, Dia sudah mengenal kemampuan kita sampai di mana. Dia sudah mengenal, ya, batas, ya, kemampuan kita. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, teman-teman yang hadir di sini, saya yakin kita datang ke tempat ini karena kita percaya bahwa luka-luka yang kita alami saat ini, ya, beban hidup yang kita pikul saat ini, ya, kita datang, kita mau menyerahkannya kepada Tuhan. Ya. Kalau Tuhan bisa mengampuni, ya, penyamun yang hampir, ya, yang bersama-sama dengan Dia di minggu terakhir, ya, apalagi kita yang masih di sini, yang masih diberikan mujizat kehidupan, pasti Tuhan juga akan memberikan kita kelegaan. Ya. Oleh karena itu, mari kita serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah karya Tuhan bekerja dalam hidup kita, dalam pekerjaan kita, dan kita diajar untuk setia, setia kepada Tuhan, setia kepada rencana, karena rencana Tuhan tidak pernah gagal. Dan sebagaimana Padre Pio yang selalu setia menaruh kepercayaan kepada Tuhan sampai akhir hayat hidupnya. Semoga Tuhan memberkati.